So siko jo ibu itu jo. Lah. Payo. Nah, ini diajar jauh ya. Ini diajar telot kayak gitu. Udah mulai start ini. Wah, lama nih. Apa tinggal baru? Sekarang ini di belakang udah nyampe RT masalah yang mana katanya mereka nggak disebutkan atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la hasbu jami'u minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sahabati wa tabi'in wal ulama al-'amilin wal musannifin wa jama'ikatil muqarrabin khususan Syekh Al-Qadir Al-Jilani wa khususan Syekhina wa murabbitina Syekh Habib al-Mas'ul Abdul Muhib wa suluhi wa qurbi wa sajati wa ahli baitihi wa khususan Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Jami' baina ilmi syarifah wal haqiqah dan Suci Abdul Abbas Ahmad Ibn Attaullah Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam Sabtu ini kita masih bisa bareng-bareng ngaji, bareng-bareng deres mutolaah. Tema malam hari ini mukhalathatun nasi aktaru ma yuqafu 'alaika. Jadi bermasyarakat atau berkomunitas ya seperti ini, kumpul bercampur dengan masyarakat banyak orang, yang paling ditakuti kepada kita itu apa? Ini judulnya itu mukhalathatun nas, taklid, bercampur, bermasyarakat, ngumpul bareng sama orang banyak. Apa yang paling dikhawatirkan? Apa yang paling kita takuti? Apa kira-kira? Ini judulnya, bu sing gawe judul sopo? Kalau asli cetaknya orang nggak ada judulnya. Jadi yang paling banyak ditakuti atas kita ketika bercampur, bermasyarakat, berkomunitas, ya. Ini ternyata apa? Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika min mukhalatatin nasi
wala yakfika an tasma'a bi udhunaika bil bal tusyarikhum bil ghibah. Nah ini ya, ternyata yang paling ditakuti ketika kita berkumpul bermasyarakat ya, berkomunitas, tidak cukup bagimu mendengarkan dengan dua telingamu, tetapi bal tusyarikhum, tetapi kita bareng-bareng, kita bersekutu melakukan ghibah. Ini maksud ya. Nah, apa itu ghibah? Ya, kira-kira apa itu ghibah? Hah? Nah, ternyata Ibnu Athaillah itu nggak ngomongin gunjing. Ya, wahya tankudul wudu'a ya wa tufattiru shaima. Ghibah itu adalah yang membatalkan wudu dan membatalkan puasa. Ghibah itu sesuatu yang membatalkan wudu dan puasa. Wah, ini ya namanya yang dikaji tasawuf. Ya, yang dikaji itu membersihkan hati. Nah, ini dijelaskan ya ghibah. Nah, apa ghibah? Sesuatu yang paling kita takuti ketika kita berkomunikasi, berkomunitas, bermasyarakat, campur dengan banyak orang, itu adalah ghibah. Tidak cukup kuping ini mendengar saja. Akhirnya ikut juga kita ngomong ya, ikut juga kita bersama-sama ghibah. Ya, bersama-sama ghibah. Ya, ini ada satu cerita ya untuk mempertegas ghibah itu apa ya. Ghibah itu apa? Akhraja Anad fi Zuhdi ya, diterangkan dalam kitab Zuhud Anil Hasan ya. Marrobina muhannathun faqala ba'dul qaum inna fihi ta'nitan fa'ataina atau anfasa'alnahu faqala man qala dzalik falya'id wudu'ahu wa shaumahu. Ya, jadi satu ketika kami ini berjalan ya, berjalan lalu berjalannya ini dengan muhannathun. Muhannathun itu orang laki-laki yang jalannya berlagak seperti perempuan. Ngomong banci ya, gitulah ya. Jadi satu ketika kami ini berjalan bersama dengan orang yang berlagak seperti perempuan. Ya, laki-laki tapi jalannya berlagak seperti perempuan. Nah, inna fihi apa faqala ba'dul qaum, lalu kemudian sebagian masyarakat, sebagian kaum ini melihat kita berjalan dengan itu, lalu mengatakan apa? Inna fihi ta'nitsan. Oh, iya dia itu feminim. Nah, kalau bahasa sekarang ya feminim. Oh iya dia itu feminim. Ya, sebagian kaum ngomong, oh orang itu feminim. Apa? Feminim. Tahu feminim ya, Pak? Feminim ini ya mayu-mayu. Kemayu-mayu. Kemayu-mayu ya, kemayu-mayu. Bahasa Indonesianya apa kemayu-mayu? Ya begitulah ya, feminim bahasa ini ya, bahasa kerennya ya. Feminim. Nah, lalu kemudian ya, fa'ataina atau anfasa'alnahu. Lalu beliau ini ketemu sama atau lalu bertanya. Lalu menanyakan perihal tadi masyarakat sebagian yang bertanya, yang ngomongin kemayu, feminim, jalannya lega. Itu ditanyakan. Lalu apa? Faqala man qala dzalik, orang yang ngomongin tadi, siapa yang ngomong? Ba'du kaum kan? Sebagian kaum yang ngomong tadi apa? Oh, itu ghibah. Hah? Itu ghibah. Man qala dzalik falya'id wudu'ahu wa shaumahu. Orang yang ngomong kayak tadi itu wudunya suruh diulang, puasanya suruh diulang. Oh, itu ghibah. Coba. Cuma ngomong kayak gitu aja ghibah. Kan? Cuman ngomong gitu aja ghibah. Banyak masalahnya ya. Ya Allah. Ada lagi ya, wa akhraja aidan anil Harits. Ini Haris ya. Al-Ikli. Kuntum ma Ibrahim wa ana ahidun biyadihi wa nahnu nuridul masjid. Waktu itu kami bersama dengan Ibrahim dan tangan saya itu dipegangin sama Ibrahim.
dan kami mau masuk ke masjid. Cekli tangannya pas mau masjid, ya kan? Sampai di pintu masjid, ya? Sampai di pintu masjid. Fala maintahina ila babil masjid, sampai di pintu masjid, ya. Ya menyampaikan sebelum kepada itu fadakartu rojulan fanakosoh itu. Pas sambil mau masuk ke masjid itu saya ngomong perihal tentang rojul, tentang seseorang. Saya ngomong mengkisahkan seseorang. Saya kisahkan misalkan Bang Aris gini. Sampai situ pas pintu masjid langsung dicegah. Intazayatu min yadri. Kamu nggak boleh masuk. Padahal menceritakan rojul itu begini. Kamu nggak boleh masuk. Idhab fatawaddo. Lunga, kamu pergi, wudu lagi. Oh. Sudah mau masuk itu masjid gara-gara ya biasa kan sebut kamu gimana simpulan, oh simpulan tuh gini gitu. Stop, kamu nggak boleh masuk. Wudu lagi. Batal wudunya. Apa? Batal wudunya. Ya faqad kanu ya'duna hadza hujran, karena kamu telah ngomongin hal-hal yang tidak ada gunanya. Jadi berbicara hal-hal yang tidak ada gunanya. Jadi itu lagi ghibah, ya. Jadi wah macet juga ya. Ya. Itulah namanya ghibah. Terus bagaimana kok bisa membatalkan puasa? Ini faqat ahraja al-Imam Ahmad. Jadi ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kisotal mar'ataini allataini somata naflan wa kadata antahlaka. Jadi ada dua perempuan yang keduanya ini puasa sunnah. Ya, kemudian hampir saja kedua perempuan yang puasa sunnah ini merusak puasanya. Lalu fa'arsala ilaihima wa amaruhuma an taqaitan. Lalu kemudian Rasulullah itu memerintahkan kepada dua orang perempuan itu suruh dimuntahkan. Apa? Suruh dimuntahkan. Nah, kemudian faqa'atan qoihan wadaman walahman. Lalu begitu disuruh dimuntahkan keluar daging, darah, nanah keluar dari mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan inna hataini somata amma akhalallah. Ini dua perempuan ini puasa, ya. Puasa dari hal-hal yang dihalalkan Allah. Halal, ya. Puasa dari hal-hal yang dihalalkan Allah. Wa aftarata ala ma haramallahu azza wa jalla alaihima. Tetapi dia berbuka dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Rasul mengatakan begitu. Itu dua orang perempuan yang puasa sunnah, yang puasanya hampir mau jebol, suruh dimuntahin. Oh, begitu dimuntahin ternyata keluar daging, keluar darah, keluar nanah. Oh, faqa'ata qoihan wadaman walahman. Keluar. Ya. Lalu Rasul mengatakan innahataini somata amma ahalallah wa aftarata ala ma harramallahu azza wa jalla alaihima. Nah, bayangkan, ternyata apa kasusnya? Salah satu di antara dia duduk-duduk ngobrol sama yang lain, faja'alata ta'kilani luhuman nas. Ternyata dia pada saat duduk-duduk itu menunggu puasa itu, menunggu buka, dia makan daging manusia. Gara-gara ngomongin seseorang. Oh, ya, masya Allah, ya. Nah, dari perihal ini, kasus seperti ini, fa'ada ulama al-ghibata hadasan maknawiyan. Inilah yang namanya ghibah secara maknawi. Ghibah secara makna itu begitu. Ghibah. Waqad jajaro asyari'u anhu asyadda zajar. Dan Rasulullah yang memiliki agama, yang memiliki syariat ini sudah betul-betul melarang itu, ya, melarang agar tidak hibah. Maka fayan bahi liman yuhadzibu nafsahu ayyatuharuha andzalika. Maka seyogyanya kita adalah membersihkan jiwa-jiwa kita, mensucikan dari hal-hal hibah tadi. Waja'alu wudu'a minal ghibah masnuna. Dan jadikanlah wudu itu
sebagai tindakan kesunahan untuk membersihkan itu. Nah, jadi penting ya, begitu kita mungkin habis ngumpul-ngumpul itu ya namanya orang nggak cukup dengan mendeng, gatel juga mulut ikut ngomong, gatel juga. Nah itulah ghibah ya. Nggak ngomongin kejelekan, cuma ngomongin tadi yang ya, oh itu bukan ini, masya Allah, saya udah lagi ngobrol asing ngobrol, wah ya Allah, naudzubillah min, wes tak ngerti ini yo, wes meneng-menengan yo, diam-diaman aja ya Allah. Maka memang begitu, ketika kita nggak bisa berkata baik, berdiam, diam itu lebih, ya, diam itu lebih baik kan ya. Jadi ya Allah, ini yang namanya ghibah. Jadi puasanya orang kayak awam kita ya memang hanya membatas menahan lapar dan dahaga. Puasanya orang khusus, ya, puasanya orang yang khusus dan khusus beda. Lah ini puasanya orang-orang yang khusus, ibadahnya para wali begitu memang. Ya, kita ya Allah, mana gue yo gimana ya? Inilah makanya luar biasa para wali ya. Guys, kita seneng sama para wali. Seneng ya, jadikan cinta kita para orang-orang yang soleh ini. Mudah-mudahan kita kecipratan soleh. Kita kecipratan barokah. Ya, insyaallah ya. Insyaallah kecipratan ya. Tadi ngaji itu ada ahli tentang ahli kubur itu. Ya. Ahli kubur itu kalau kita tahu masuk kuburan itu, ahli kubur itu mengingatkan kepada kita, ya ghafilu, hei orang yang lalai, hei orang yang lalai, hei orang yang lalai. Itu kalau kita masuk kuburan. Cuma kita kan nggak dengar ya. Coba kalau dengar, kabur. Ya, setidaknya dengan kita ngaji ini, insya Allah kita akan lebih menata lebih baik lagi. Ya. Nah, kemudian kafa bika jahlan. Nah, ini tiba-tiba lompat ya, ngomongin, kalau tadi ngomongin tentang apa? Tentang hibah, ini ngomongin kafa bika jahlan. Cukup bagimu kebodohan. Apa? Antuhoro ala zaujatika wala tuhoru ala imanika. Cukup bagimu kebodohan. Apa? Cemburu ya atas istrimu, tapi kamu tidak cemburu terhadap imanmu. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita cemburu sama istri, kan pasti kita melindungi kan? Ada orang yang mau deketin, kira-kira gimana kita? Baik, jangan, itu istri saya. Dekat-dekat, kan? Ya Pak ya? Itu istri saya itu, jangan dekat-dekat kamu. Kan gitu. Ya. Nah, kalau orang yang begitu mencegahnya, begitu melindungi terhadap istrinya, tetapi dengan keimanannya tidak dilindungi, maka kafa bika jahlan. Sungguh orang bodoh itu. Bodohnya luar biasa. Wong sama istrinya saja dicemburu. Lah ini dengan iman kok enggak sholat biasa. Wah, itu orang goblok banget itu. Sorry. Hah? Ini goblok banget ya. Kafa bika jahlan. Nah, enggak cemburu. Ada kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan, kok tidak kita lakukan. Oh, kafa bika jahlan. Goblok banget. Ya, ternyata orang bodoh banget itu orang yang begitu. Istrinya diganggu, jangankan diganggu, baru riak dari apa kamu? Riak dari itu sih saya tahu, Lo giliran tentang iman ya, imannya mulai kendor, imannya mulai menipis, imannya mulai runtuh. Kok santai-santai saja. Oh, itu kafa bika jahlan. Orang yang amat sangat kafa bika khianatan. Cukup bagimu pengkhianatan. Oh, ini gantian pengkhianatan. Apa pengkhianatan? Antughara 'alaiha li ajli nafsika wa la tughara 'ala qalbika li ajli rabbika. Ya. Kamu cemburu ya atas istrimu itu karena nafsu, karena urusan nafsu kan? Ya. Tapi kamu tidak cemburu atas hatimu yang urusan dengan Tuhanmu. Itu pengkhianatan. Loh, urusan nafsu saja dibela-bela,
untuk melindungi. Nah, giliran urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan urusan hati yang dengan hati ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, lo kok cuek aja. Wah, itu pengkhianatan besar. Ya, bukan orang yang selingkuh ternyata yang pengkhianat. Ya itu tetap ya enggak, selingkuh ya tetap nggak bisa ya. Itu tetap salah ya. Tapi ini maksudnya gitu ya. Oh ya Allah, sering nggak kita kayak gitu ya? Ya, sering nggak gitu? Ya Allah, mau sholat, kata airnya kotor, bajunya kotor, wah itu pengkhianat. Sering gitu. Ya, kotor lah. Wah, pakaian kotor lah. Tidak apa-apa, kotor juga tidak apa-apa. Ya. Kalau nggak ada ganti tidak apa-apa. Yang penting tidak najis. Kalau najis kan tinggal dibersihkan. Nah, najisnya di sini ambil air, bersihkan selesai. Ya. Beda dengan dulu umatnya Nabi Musa, kalau kena najis nggak dibersihkan Pak. Gunting, potong. Oh, hebatnya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk melakukan perintah Allah. Ya. Jadi itu jangan sampai kita dicap pengkhianat ini. Ya. Kafa bika khianatan, cukup bagimu pengkhianatan. Apa? Kamu cemburu terhadap istrimu, itu tujuannya, ya, arahnya adalah nafsu. Dan kamu tidak cemburu terhadap hatimu, padahal hati itu arahnya adalah Tuhan. Ya, arahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kunta tahfadhu ma huwa laka ala tahfadhu ma huwa li rabbika. Apabila engkau menjaga itu urusan tadi itu, urusan cemburu terhadap istrimu, ya, masa kamu tidak cemburu menjaga kepada Tuhanmu? Ya, harusnya Pak, yuk jaga istri kita, juga jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hati kita, jaga ya, cemburu kita agar tetap melindungi keimanan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ya Allah ya. Maksud tenang, memang ini ya, dia apa? Kayak dikumbah ya, cuci gitu, kayak ditampar kita hari ini ya. Ya Allah ya. Ya, ada keterangan lagi. Naqala al-Imam Al-Qushairi rahimallahu taala fi risalatihi. Sami'tu Asy-Syibli yaqul al-ghairatu ghairut, tulisannya merah kena mata apa? Kena sinar. Al-ghairatu ghairatani. Cemburu itu ada dua. Ya, saya dengar dari Imam Syibli, beliau berkata bahwa cemburu itu ada dua jenis, ada dua macamnya. Yang pertama ghairatul basyariyah ala nufus. Yang pertama adalah cemburu yang bersifat basyariyah, bersifat manusia, apa? Bersifat basyariyah, manusia. Ya, itu ya urusannya tadi sama istri. Itu namanya cemburu basyariyah. Ya, cemburu sifat ghairatul basyariyah. Yang kedua ghairatul ilahiyah alal qulub. Yang kedua adalah cemburu ya atas hati, ya tadi mendekat kepada Allah. Ya harusnya kita punya dua rasa cemburu ini. Ya. Istri kita diganggu, istri kita diderak-derak, ya kita juga, itu istri saya. Aku jangan macam-macam. Ya, ketika lagi loyo imannya turun, wah semangat, seperti semangatnya melindungi istri kita dari gangguan-gangguan para hidung belang, kan? Oh, ada belangnya Pak. Hidung belang. Ya, harusnya begitu. Ya, jangan sampai sama istri luar biasa melindunginya, sementara sama hati kita untuk menghadap Allah tidak kita lindungi. Ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi orang-orang yang punya dua kecemburuan. Ya, kalau jelas kalau wali para sufi, cemburunya ke Allah lebih besar daripada cemburu istri. Ya. Wali itu nggak butuh fisik. Wali itu fisiknya sudah nggak kelihatan, nggak penting. Ya karena yang dilihat adalah Allah, musyahadah billah. Yang dilihat adalah penyaksian langsung pada Allah, nggak mikirin. Setidaknya kita imbang lah, ya cemburu menjaga istri kita, ya cemburu menjaga iman kita. Ya wali nggak begitu lah. Wali ngaji, wali dolan, wali ke pasar, waktu ini kerja.
Kerja tenanan. Nah, wong kerja saja bisa menjadi amal wali ya, sebelum-belumnya gitu ya. Ya. Ada satu dosa, ini di kitab Ihya itu dijelaskan. Minal dzunubun. Ada satu dosa yang dosa itu tidak bisa diampuni. Nah, tidak bisa dilebur, Pak. Kecuali dengan susahnya mencari nafkah. Maka yang sekarang yang omsetnya lagi turun itu jadi wasilah pelebur dosa. Yang sekarang kerjanya lagi agak kental-kendul ya. Tidak apa-apa. Yang lagi rekornya nyebut gawe ini biasanya nulis, sekarang ngangkut apa? Nguli. Ya nguli lah ya. Gak apa-apa, bersyukurlah karena itu satu-satunya cara untuk melebur dosa. Dengan ya sulitnya mencari nafkah. Oh, alhamdulillah, Pak. Mulai kepenak terus. Laris. Ya, itu insyaallah ya. Kemudian selanjutnya idza ra'aita man yusbihu mahmuman li ajli rizki. Nah, ini Bang Aris. Ya, perhatikan nih Bang Aris ya. Apabila engkau melihat orang yang pagi-pagi sudah susah li ajli rizki, mikiri rizki. Pagi-pagi sudah susah mikirin rizki. Waduh, rizki ku angel temen. Waduh, arep golek duit nanti kerja di mana ini? Pusing mikirin itu, subuh-subuh mikirin itu pagi-pagi ya. Fa'lam annahu ba'idun minallahi. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu sedang sangat jauh dari Allah. Jadi tandanya itu, rambu-rambunya. Subuh, pagi kok mikirin, waduh ini piye, anakku mau sekolah, anakku ini piye, gimana nih setoran apa namanya, kreditan, kok pusing gitu, kan berarti itu rambu-rambu bahwa kita sedang amat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law qala laka mahlukun mislaka. Maka apabila ada orang ya makhluk lah ini, apabila ada makhluk yang berkata kepadamu, contoh misalkan, la tuzhil ghadan bi syai'in. Bang Aris, tenang, kamu nggak usah sibuk, kamu nggak usah pening, kamu tenang saja. Ya, pagi ini tenang saja. Wa ana u'tika khamsata dirham. Tenang, kamu nggak usah mikir-mikir. Saya kasih kamu 5 dirham. Dirham, 1 dirham itu berapa sekarang? Saya nggak ngerti. Habib yang ngerti dirham. 1 dirham itu berapa, Bib? Ya, 1 dirham. Ya, kalau 1 dinar itu 2,4 gram emas. Kalau dirham berapa ini? Mirip lah ya. Nah, tenang ya. Pagi-pagi ada yang bilang, pokoknya tenang kamu. Kamu nggak usah mikir, tenang. Sekarang saya kasih kamu 5 dirham. Wasik tabihi wa huwa mahlukun fakirun. Kira-kira kita tenang nggak dikasih uang kayak gitu? Tenang. Padahal yang ngasih siapa? Makhluk. Makhluk itu fakir. Makhluk itu butuh. Tenang nggak kira-kira kita? Padahal yang ngasih itu orang yang butuh. Kita tenang, kamu nggak usah pusing. Ini aku kasih kamu 5 dirham, ini aku kasih kamu 500.000. Nggak usah pening, kamu begini, malah. Nih, ya, tenang saja, nggak usah pening. Tenang nggak kamu? Tenang nggak kita? Padahal yang ngasih sama-sama makhluk, sama-sama butuh. Tapi kenapa tenang? Hah? Nah, apa ma taktafi bil ghaniyil karim alladzi domina laka razaqaka ma ajrika. Harusnya kamu tuh yuk cukup, kamu yuk tenang. Wong yang mencukupimu itu Allah yang Maha Kaya, Maha Karim, Maha Mulia, yang menjamin kehidupanmu, yang menjamin rezekimu dan bahkan menjamin ajalmu. Kudunya harusnya lebih tenang lah, yang menjamin Allah yang lebih kaya, yang menjamin Allah yang maha perkasa, Allah yang menjamin kok, yang maha mulia, dan juga Allah yang nanggung lah. Kok masa ya tadi ditanggung semuanya langsung tenang masa gitu. Nah ini kembali pada dengan teman-teman itu yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Ya, oh udah yakin, latihan Pak. Caranya yakin itu latihan. Oh saya yang gede-gede ya, latihan. Yang kecil-kecil aja dulu. Nah, latihan apa yang Anda yakini, latihan, latih dulu. Misalkan
Ya yang tren kan kalau saya sedekah gitu ya, sedekah, rajin sedekah pagi misalkan. Nah, kan sekarang pada rame-rame ya, sedekah subuh. Nah, subuh 10.000 atau 5.000 atau 2.000 juga nggak apa-apa lah. Coba kamu lakukan begitu, lihat apa yang terjadi. Oh ternyata kok setelah seminggu, 2 minggu keajaiban dah. Nah, udah itu. Nah, nanti akhirnya yakinnya meningkat, tambah lagi keyakinan. Nah, tapi yo jane yo kebangetan kalau nggak yakin. Lawan kita lahir itu dalam keadaan apa, Pak? Yo telanjang, nggak bisa apa-apa. Yo nyatanya sekarang pakai baju. Hah? Apa pernah mikir gimana caranya? Pakai baju. Yo. Hah? Pakai mikir. Kita dulu lahir yo nggak bisa makan, tapi kenapa bisa makan? Lah yo bagusnya mau begitu. Kalau kita di dunia ini nggak ngerti ayat-ayat Allah itu bahaya. Yang ringan-ringan saja, nggak usah berat-berat. Nah, langsung wah ini aku diutang 2 miliar, bicaranya ayo undang. Atau kawin diutang 3 juta, bicaranya dalam seminggu lunak, itu jangan. Itu nggak iso, nanti tambah umet, ya. Tambah meragukan Tuhan, ya. Tambah meragukan Allah. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau hal-hal yang kayak gini ya begitu memang ya. Intinya yang jadi kata kuncinya adalah ketika pagi kita sibuk mikirkan kesusahan-kesusahan dunia, maka ingat berarti saat itu kita sedang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa kita punya bos, kita kerja juga ada orang, yo nyatanya dapat uang. Apalagi kita bergantung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Yo, ketenangan. Jadi semakin tenang jadi semakin ayem, ya. Semakin damai, ya. Nah, maka tentang ajal ini ya, ini ada wajadtu kulla amrin fi syai'aini. Saya mendapatkan 2 perkara ya. Wahidun li wa akharu laisa li. Satu untukku, satu dari yang lain. Apa itu? Yang dari aku, yang untukku itu apa? In faratu minhu katsiran ya'ti ilayya. Banyak ya, apabila lari dari itu tetap saja dia akan datang. Apa itu? Ajal. Saya lari kayak apapun ya, tetap datang. Rizki juga begitu, Pak. Mbok nyebut gawe kaya apa le memang durung rezekine, ya ora teko. Ya Pak ya? Maka sebelumnya dikatakan pencuri tidak akan mencuri kecuali memang yang dicuri itu adalah rizkinya. Orang yang gosok, orang yang merampok tidak akan bisa merampok kalau memang yang dirampok itu memang sudah rizkinya. Itu satu hal kok. Jadi tenang lek sampean golek gawean nyebut kerja iki tenang. Penuh optimis. Ya, karena meyakini itu. Wes kalau kita sekarang sudah punya pekerjaan, ayo udah tekuni, enggak usah tola-tole, enggak usah akhirnya yang bikin tola-tole ini akhirnya kacau. Wah, rumput tetangga lebih hijau. Oh, di perusahaan itu lebih enak. Di sini, waduh, tekanannya banyak. Ya. Oh, begitu pindah, oke Pak, Bapak pindah, tapi dari karir yang paling bawah lagi ya. Repot lagi. Atau oke, enggak apa-apa, Bapak sama-sama manajer, tapi targetnya harus begini. Kalau tidak, langsung Bapak berhentikan dalam waktu sekian, nggak target. Wah, meledak, tambah pusing, gitu. Tambah apa? Pusing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang dari luar. Insaitu ilai katsirun ya, lan adrakahu fid dunya qatun bisa'i. Ya, kalau memang ya apa namanya? Banyak datang jalan menjemput itu. Jalan dijemput ya. Ya tidak akan ketemu. Di dunia ini enggak bakal ketemu. Kalau memang dia memang aja ya dia yang datang. Ada kan rezeki yang kita kejar tapi enggak dapat, yang enggak dapat datang, ada enggak? Nah, ini ada level rezeki Pak namanya magnet rezeki.
Ini rezeki. Ini kita di sini. Kita ngejar rezeki apa? Ya kan? Ngejar kan? Dengan cara kerja. Datang kan? Rezekinya di sini. Bisa dapat? Dapat. Wong rezekinya nggak kemana-mana. Dapat. Ada yang kita ngejar, dia rezekinya lari. Oh, akhirnya apa? Kejar-kejaran. Ya, kejar-kejaran. Lah yang ketiga, kita jemput, rezeki juga mendekat. Oh, kita mau pilih yang mana? Nah, udah dibela-belain, wah utang bank, ya, gadekan macam-macam ya. Itu yang pertama itu. Oh, ya. Tambah lari. Ya. Wah, banyak apa banyak? Banyak. Jadi yang pertama, pastikan pekerjaan kita halal, syukuri. Apa? Syukuri. Lalu apa? Mantep, diyakini. Ya. Lalu apa? Biar datang juga, rezeki mendekat, kita juga sama-sama, kan enak. Oh, apalagi rezekinya yang datang. Ada Pak, yang keempat ini. Rezekinya yang datang ini. Itu namanya rezeki passive income. Tidur tetap datang. Nah, lagi tidur tetap datang rezeki. Banyak. Ya, gimana caranya? Ya, tetap ya. Dibersihkan hatinya, lakukan perintah-perintahnya, dan pilih bisnisnya, pilih usahanya. Anak banyak lah cara-caranya. Nanti kalau mungkin sewaktu-waktu saya pengen sharing sama teman-teman, mau nerangin kecerdasan finansial. Kira-kira teman-teman mau nggak ya? Ya diadakan siang hari, apa sore hari atau apa jam berapa? Saya kepengen berbagi tentang kecerdasan finansial. Mulai dari uang jelek, uang baik, uang buruk, ya. Terus caranya uang itu yang ngejar kita itu ada. Ya butuh 2 jam lah kira-kira kalau kurang nanti tambahin ya. Kalau kurang nanti tambahin. Ya namanya kita ngajinya kan ngaji ngopi jamu, ngobrol pinter jadi mulia. Ya. Jadi ya setidaknya ilmu itu nanti bisa disampaikan. Karena saya belajar gini, dulu guru saya namanya Pak Mutamam Syafi'i, salah satu guru saya di Pekalongan itu. Beliau tuh cerita begini, kenapa kiai zaman dulu itu kok fokus tenang ngajar. Nah, terus beliau cerita, beliau nanya Dewen jawab Dewi. Ya. Terus kenapa tenang? Karena ketika kiai ini butuh kelapa, dia tidak ke pasar, tinggal tengok di pekarangan, naik kelapa, jatuhkan. Nggak perlu keluar, ya kan? Macalnya, belahnya itu, yo ambil parang, pakai parut. Ya. Tuh. Yang kedua, mau beras, yo tinggal tengok sawah, ada sawah, ya. Berasnya Pak lihat bawah, udah. Mau apa lagi? Daun ubi. Daun ubi. Kalau kita di kota ini, Pak. Kulkas. Hah? Kulkas. Oh, duit semua kan gimana? Semua ngandalin dari gajinya nggak nambah. Nah, maka kiai dulu itu pernah ya gitu. Rahasianya itu passive income namanya. Ya. Pengen sayur apa kangkung ada di belakang. Pengen makan daging? Ada kambing, ada sapi, ada ayam, lengkap. Lah kalau kita mau ayam cari kosan 50.000. Ya Allah. Ya. Itulah perbedaannya dulu. Maka yo tenang aja. Lah sekarang dia udah di kota. Maka kita kepengen merubah segmen fitur sini, ya sudah dikerjakan. Ini lagi nanam cabai, nanam ubi, petik daun ubi, ya, petik terong, petik apa? Jadi setidaknya hebat. Ya. Jadi ya Allah ya, ini butuh namanya kecerdasan finansial, butuh pengelolaan. Ya, ini nanti bareng-bareng Pak. Nanti bagaimana sih caranya kita paham dulu ilmunya. Kalau nggak paham ya nggak bisa Pak. Ya, pernah saya bilang sama istri saya, beberapa ini kan uang emas kan harganya lagi mahal ya. Ya dihitungi podo wae, ya podo kalau dibelinya emas lagi. Tapi dibelinya enggak Pak untuk ruko atau tanah. Pasti beda nilainya.
Menang kita. Menang. Kadang dibeli, Mas naik. Yo dijual, beli lagi itu nunjuk kalung yang satunya, ya sama malah nombok lagi ngeluarin duitnya. Enggak begitu caranya, ada ilmunya. Dibelinya apa ya? Dibelikan untuk ruko, belikan untuk tanah, belikan untuk kebun, gitu caranya. Bukan dibelikan lagi emas yang lain, ya repot lah gitu. Belikan emas, nanti ngumpulin lagi, beli lagi begitu. Itu nanti ilmu-ilmu itu nanti kita akan bagikan ke teman-teman sekalian. Ya sehingga kita punya perencanaan, ya, punya perencanaan yang bagus, ya, sehingga paham. Nah, karena paginya ada omongan ini, lanjutannya masih ada. Ini teorinya materinya panjang hari ini, ya. Ada syair, tapi saya nggak ngapal saat ini, nggak bisa berdendang. Nanti siapa yang bisa berdendang, ya? Idzal ishruna min sya'bana walad fawasil surba lailika bin nahari wala tashrab bi aktahi sigorin faqad taqa zamanu ala sihori. Jadi apabila sudah tanggal 20 di bulan Sya'ban itu telah lewat. Sya'ban kan bentar lagi Ramadan, ya. Lagi Ramadan. Fawasil surba lailika bin nahar, maka sambunglah kamu minum di malam hari, siangnya enggak. Jadi puasa, ya. Wala tashrab bi aktahi sigorin, dan jangan minum dengan wadah yang kecil. Jangan minum dengan wadah yang kecil. Faqad daqa az-zamanu ala sighari, karena sungguh zaman ini sudah sangat sempit kalau ditampung dengan wadah yang kecil. Nah, ini syair ini maksudnya apa? Kira-kira ada yang paham? Syair kan banyak apa? Butuh makna, ya, butuh arti yang dalam, kan? Tapi tidak usah khawatir, ini Ibnu Athaillah sudah memberikan terjemahannya. Wa maknahu indahu idza madat al-ishruna min Sya'ban faqad qaruba Ramadan yaqtu wa alaina asyhur. Maka ketika bulan Sya'ban tanggal 20 sudah lewat, maka sungguh telah datang, ya, sudah dekat bulan Ramadan. Yaqtu alaina asyhur. Maka ketika bulan Ramadan, putuskanlah minum, putuskanlah makan. Artinya puasa. Itu makna seperti itu. Tapi ada makna lagi yang sangat menggelitik bagi kita nih. Wa maknau inda ahli thoriq, ya, makna di ahli torikoh, makna menurut orang-orang yang ahli torikoh, ya, para sufiyin, orang-orang yang sufi, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang, ya, levelnya sudah ma'rifat, ya. Idza khalafta arba'ina sanatan wara'a dhuhrika, apabila 40 tahun itu sudah, apabila umur 40 tahun itu sudah lewat di belakangmu, fawasil amal solih bil-laili wan nahar, maka sambunglah, gantilah amal solehmu siang dan malam. Nah, umur udah berapa nih? Belum nyampe. Oh, siap-siap, ya. Oh, kalau umurmu sudah 40 tahun lewat, maka siap-siaplah, ya, sambunglah, ya, gantilah amal soleh siang dan malam. Kenapa? Li annal waqta qad qaruba ila liqa'i azza wa jalla. Karena umur 40 tahun itu sungguh telah dekat ajalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah 40 tahun lebih bonus sih. Bonus. Apa? Bonus. Ning ojo karena mergo bonus itu mikirannya tadi pagi-pagi pusing ngurusi dunia, repot ini. Awas, hati-hati. Aku 40 tahun lebih dapat bonus. Tapi hari-harinya masih mikirin, sibuk mikirin dunia. Terus yang muda apalagi, oh, memang harus cerdas ini, ya. Harus cerdas. Biar nanti tahu caranya. Ya. Falaisa amaluka ka amalin man kana saban walam yudhi sababahu wa nasatahu. Ya. Karena amalmu jangan seperti amalnya orang yang masih muda. Banyak orang muda yang menyia-nyiakan. Banyak orang muda tapi masih menyia-nyiakan. Semangatnya disia-siakan, masa mudanya disia-siakan. Wa anta qad yaqta sababaka wa nasatuka. Maka artinya engkau telah menyia-nyiakan masa mudamu, engkau telah menyia-nyiakan masa aktifmu. Maka ayo, mumpung belum 40 tahun, dulu saya tuh menulis, sampai saya nulis di namanya papan visi. Papan visi itu visi hidup saya akan begini. 40 tahun saya harus pensiun, titik. Ya.
Ya, bahkan satu ketika saya sama istri itu mengajukan hampir 2-3 kali ke Dinas untuk pensiun cepat. Saya kan PNS ya. Ditolak lagi. Ternyata waktu itu ngajukan belum 40 tahun. Begitu ditengok, oh pantas ditolak terus. Pas begitu diterima, oh udah 40 tahun. Oh, apa yang kita yakini menjadi doa. Ya, jadi yakini. Ya, ternyata 40 tahun. Itu ditulis. Saya mau gini. Alhamdulillah. Ya, hadis bin nikmah Allah kabulkan. Jadi pentingnya ngerti ilmu, ya. Pentingnya ngerti ilmu. Karena Allah Ta'ala itu tidak senang, Allah Ta'ala itu benci pada orang yang pinter dunia, pinter bisnis, pinter kerja, tapi bodoh urusan agama. Maka mudah-mudahan dengan ngaji kita ini, ya, kita tidak tercatat sebagai orang jahil, sebagai orang bodoh, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ya. Amin. Ya. Dan ini bukti betul ya, kita saling ini bukti wong kita ngaji. Ya. Bentuk kita yo belajar dunianya, yo belajar akhiratnya, ngejar dunia, yo ngejar akhirat. Jangan sampai sudah 40 tahun lewat yang masih dipikirkan, dipusingkan, meratapi nasib. Ya. Jadi ayo nanti kapan ya, kalau memang secepatnya bisa kita nanti ngumpulin itu penting sekali ilmu kecerdasan finansial. Banyak orang bisa ngumpulin duit banyak tapi tidak cerdas di dalam menggunakannya, Pak ya. Tidak bisa terarah. Ya. Maka ayo kapan nanti kita akan belajar ya. Nanti di grup tak woro-woro ya. Ayo kapan mau belajarnya? Ya butuh 2 jam pertama. Pemanasan lah 2 jam. Nah, kalau kepanasan ya Ustaz 1 jam lah ya. 1 jam. Ya, jadi biar kita bisa apa? Menyusun. Ya, karena dalam Qur'annya juga disampaikan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya, jadi ketika kita sudah dewasa dan umur kita sudah sampai 40 tahun, maka kita akan berdoa apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah, berikan aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu ya. Dan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Artinya apa? Ketika kita sudah umur 40 tahun harusnya kita sudah mensyukuri banyak ya, baik dunianya ya, itu sudah banyak disyukuri lah. Sekarang gimana mau mensyukuri? Ono ning ngeluh terus. Aku udah kerja, berangkat sore pulang kurang apa meneh, nyambut gawe ndak dapat. Ada saja ya Pak ya. Nah, terus gimana? Ya, jadi ayo kita bareng-bareng belajar ya. Kita bareng-bareng belajar. Wa an a'mala sholihan tarduhu wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Jadi ayo kita minta sama Allah ya. Agar apa? Agar keturunan kita, agar juga kita menjadi keturunan yang soleh-soleh. Syaratnya bagaimana agar kita punya keturunan anak soleh? Tubtu dulu, ini tubtu, tobat dulu kita. Kita harus bertobat. Kita tobati kita, ya Allah ampuni saya, istighfar, jaluk minta ampun sama Allah. Insya Allah nanti anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh. Ya, kita tobat dulu. Jangan ya mungkin kalau ada kita keluarga bedut, nggak berubah-ubah gitu. Yo jangan fokus kepada anaknya. Fokuslah kepada kita. Kita harus tobat dulu. Ini tubtu. Ya, saya tobat. Ya Allah saya tobat. Ya Allah wa aslih li dzurriyyati. Ya, solehkanlah. Jadikanlah kami ya, anak-anak kami orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu nanti ketika kita mati itu yang akan mendoakan kita. Ya, jadi sebelum melahirkan generasi soleh ya kita yang soleh. Karena sudah terlanjur lahir ya kita tobat. Ya, kita bertobat. Ya, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya bertobat kepadamu ya Allah dan kami adalah orang-orang Islam. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian malam hari ini agak panjang ini.
Dan ini masih ada yang saya lewati keterangan-keterangannya. Tapi insya Allah sudah cukup lah, sudah banyak-banyak keterangan. Ya, mudah-mudahan ya kita orang-orang yang terus memperbaiki, ya, terus memperbaiki diri, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang nyambet gawe ya senang. Kerja apa yang sedang kita kerjakan senang. Kalau udah senang insya Allah banyak syukurnya. Ya Pak ya? Syukur. Kalau sudah banyak syukurnya nanti banyak rezekinya. Nikmatnya bertambah. Ya nikmatnya nambah. Tapi ya kalau nggak bersyukur nanti banyak ngeluhnya. Kalau udah banyak ngeluhnya, banyak kukurnya, tambah nggak karuan. Ya imane bisa nggak selamat, rezekinya tambah jauh. Yes. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keturunan kita, ya, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Bejo dunianya, bejo akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموفق إلى أقوم الطريق والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.